Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semangat ya untuk belajar hari ini. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 pembelajaran 6, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mengetahui kewajiban dan hak dalam bertetangga, yang kedua mengetahui kalimat penyelesaian masalah, dan yang ketiga menghitung kemungkinan matematika. Coba kalian perhatikan baik-baik wacana berikut ini ya, dengan judul wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa masalah yang ada pada teks? Ya, Ayah Dayu terserang demam berdarah. Yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Ya, membersihkan lingkungan dengan melakukan 3M dan juga melakukan pengasapan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras adalah membersihkan dan mengganti air di tempat penampungan air. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menutup semua tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang kelima, silahkan tanyakan kepada orang tuamu ya. Nah, dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa sebaiknya yang Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Sekarang lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Bekerjalah dalam kelompok. 2. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. 3. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. 4. Gunakan kalimat penyelesaian masalah. 5. Peragakan bersama temanmu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Misalnya jumlah bunga sedap malam tadi ada 800. Berarti kita misalkan jumlah kardusnya ada 20. Lalu berapa isi dalam setiap kardus?
Kita misalkan 40. Sekarang kita buktikan ya dalam bentuk perkalian. Apakah benar 20 dikali 40 sama dengan 800? 0 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 4 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 0 tinggal turun saja. Lalu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 0 ditambah 8 sama dengan 8. Hasilnya benar dan terbukti. Jika 20 dikali 40 adalah 800. Sekarang kemungkinan yang kedua. Misalnya kardusnya ada 8. Berarti isi dalam setiap kardus ada 100. Bisa kalian buktikan sendiri ya dengan kalian menyusun ke bawah. Nah, sekarang ibu mau bertanya, dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Misalnya banyak bibit yang harus kita kirim adalah 500. Artinya 500 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Jadi kardusnya ada 50 dan isi dari setiap kardusnya ada 10. Mari kita buktikan bersama dengan perkalian susun ke bawah. 0 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0 dikali 5 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 0 langsung saja turun. Lalu 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 kita langsung turunkan saja. Nah, ternyata terbukti ya, 50 dikali 10 adalah 500. Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi ini dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.